Selamat siang, perkenalkan nama saya Niputu Cintiawartini Putri dengan NIM 23015511042. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan lingkungan yang sering muncul di sekitar kita yang berkaitan dengan kealaman. Pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan sangat sering terjadi di sekitar kita akibat ulah manusia. Dampak-dampak negatif sangat sering dirasakan oleh manusia sendiri, juga makhluk hidup lainnya. Salah satu pencemaran lingkungan yang sangat sering dapat kita lihat dan dapat kita saksikan di Indonesia yaitu pencemaran air sungai yang diakibatkan karena adanya pembuangan sampah maupun limbah ke sungai secara sembarangan. Lalu, apa itu sungai? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 mengenai sumber daya alam, sungai merupakan alur atau wadah air alami maupun buatan yang dimana merupakan jaringan alur air yang mulai dari hulu sampai ke muara yang dimana kanan kirinya dibatasi oleh garis sempadan. Air yang ada di sungai berasal dari air hujan, air tanah, mata air maupun sumber air lainnya. Jadi dapat dikatakan juga bahwa sungai ini merupakan sumber daya air yang sangat penting bagi kehidupan. Tidak hanya manusia, namun juga hewan dan juga tumbuhan merasakan hal yang sama. Banyak sekali manfaat-manfaat dari sungai tersebut. Lalu, apa saja manfaat-manfaat dari sungai? Beberapa manfaat dari sungai bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya, yaitu yang pertama ada tempat menampung air hujan. Air hujan yang baru saja turun akan mengendap, kemudian mengalir menuju ke suatu tempat. Aliran inilah yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai sistem irigasi yang terkoneksi dengan sungai terdekat. Yang kedua yaitu ada sumber kehidupan. Dalam suatu sungai terdapat banyak sekali kekayaan hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya ialah terdapat ikan-ikan yang ada di sungai yang mampu dipergunakan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilannya. Yang ketiga yaitu sebagai sumber pembangkit listrik. Biasanya pembangkit listrik tenaga air berlokasi di sungai-sungai yang memiliki aliran air yang cukup deras. Derasnya air sungai ini mampu menggerakkan turbin pembangkit listrik yang nantinya akan menghasilkan alur listrik dan siap diedarkan menuju pemukiman penduduk. Yang keempat yaitu sebagai sarana transportasi. Bentangan luas dari suatu sungai dapat dimanfaatkan menjadi jalur transportasi air. Di beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera dan juga Kalimantan, terdapat banyak sungai besar. Dan sungai tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jalur transportasi. Yang kelima yaitu sebagai sarana rekreasi wisata. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pemandangan indah di sekitaran sungai dan hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi tempat wisata. Jadi dapat dilihat bahwa sungai memberikan berbagai macam manfaat baik bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Namun sangat disayangkan, kegiatan manusia dalam beberapa tahun terakhir ini telah menyebabkan banyak sungai-sungai di Indonesia tercemar. Beberapa penyebab pencemaran sungai yaitu yang pertama ada pembuangan limbah. Dapat diketahui bahwa limbah memiliki berbagai jenis. Di antaranya ada limbah industri dan juga limbah rumah tangga yang seringkali dapat dilihat di sungai. Limbah industri menjadi salah satu penyebab terbesar tercemarnya sungai di Indonesia. Industri seringkali membuang limbah cairnya ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Limbah cair ini dapat mengandung bahan kimia beracun, logam berat, dan zat-zat berbahaya lainnya yang dapat merusak ekosistem sungai dan berdampak bagi kesehatan manusia. Limbah rumah tangga juga menjadi penyebab tercemarnya sungai di Indonesia. Aktivitas sehari-hari seperti mencuci piring, mencuci pakaian, hingga mandi di sungai dapat menyebabkan pencemaran. Penyebab yang kedua yaitu aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran sungai. Pemakaian pupuk dan pestisida di lahan pertanian yang terbawa oleh air hujan ke sungai dapat mencemari sungai dan mengganggu ekosistem sungai. Penyebab yang ketiga yaitu adanya kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan juga menjadi penyebab pencemaran sungai lainnya.
Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan seperti pengolahan biji atau peleburan logam dapat mencemari sungai di sekitar lokasi pertambangan. Penyebab yang keempat yaitu pembuangan sampah ke sungai secara sembarangan. Sampah-sampah yang telah dibuang ke sungai dapat menghambat aliran sungai dan dapat menyebabkan banjir. Semua hal-hal tersebutlah yang dapat menyebabkan sungai yang ada di Indonesia terancam tercemar dan tidak terawat. Masih ada saja oknum-oknum yang tidak mengerti dan paham bahwa membuang limbah sampah ke sungai dapat membahayakan diri dan juga ekosistem sungai. Kemudian, jika sungai sudah terancam tercemar seperti sekarang ini, banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat tercemarnya sungai di Indonesia, yaitu yang pertama, mengganggu ekosistem sungai. Dari adanya limbah industri maupun limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai, kemudian sampah-sampah, sudah dapat sangat dilihat bahwa hal tersebut akan sangat mengganggu ekosistem di sungai. Zat-zat yang terkandung dalam limbah maupun sampah yang dibuang ke sungai akan sangat membahayakan kehidupan ekosistem yang ada di sungai tersebut. Selain mengganggu ekosistem sungai, zat-zat berbahaya tersebut juga akan dapat menurunkan kualitas air yang ada di sungai tersebut. Kemudian, dampak berikutnya yang ditimbulkan akibat sampah maupun limbah yang ada di sungai tersebut, yaitu adanya bau yang tidak sedap. Selain itu, sampah-sampah yang mengapung seperti sampah plastik, botol plastik, dan lain-lainnya akan sangat mengganggu estetika dari sungai tersebut. Yang dimana awalnya sungai tersebut terlihat indah dan bersih, menjadi terlihat sangat kotor dan bau akibat sampah-sampah yang ada di sungai tersebut. Lalu, pada akhirnya sekian banyak dari sampah tersebut akan membuat aliran sungai terhambat dan dapat menyebabkan terjadinya banjir. Itulah beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat tercemarnya sungai. Dengan ini diperlukannya solusi demi menjaga kelestarian sungai-sungai yang ada di Indonesia dan juga memupuk kebiasaan manusia untuk tidak membuang limbah maupun sampah ke sungai. Beberapa solusi-solusi yang dapat dilakukan demi menjaga kelestarian dan juga kebersihan sungai yaitu: pertama, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya merupakan kesadaran dini yang dimana seluruh masyarakat harus tahu bahwa sampah tidak bisa dibuang sembarangan begitu saja. Pada masa sekarang ini, masyarakat sudah disediakan fasilitas yang sangat baik oleh pemerintah, di mana tempat-tempat sampah sudah disediakan di tempat umum dan itu sangat banyak adanya. Selain itu, pada sekarang juga sudah ada jasa pengangkut sampah yang dimana sampah-sampah akan dibawa ke tempat pembuangan sampah atau TPS. Jadi, dengan membuang sampah pada tempatnya akan sangat membantu kebersihan dan juga kelestarian sungai. Yang kedua yaitu bergotong royong. Pada kondisi sungai yang seperti sekarang ini, tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain membersihkannya. Sudah banyak sekali sungai-sungai yang tercemar oleh sampah dan tidak bisa tertolong lagi. Namun, dengan adanya bergotong royong dan juga membersihkan sampah, akan dapat membantu setidaknya sedikit mengangkat sampah yang ada pada sungai tersebut. Masyarakat harus siap berpartisipasi dalam proses bergotong royong demi kebaikan bersama, tidak hanya manusia, namun juga ekosistem sungai. Yang ketiga, penyaringan limbah. Limbah hasil produksi pabrik sebenarnya bisa dibuang ke sungai, namun tidak secara langsung. Melainkan, limbah tersebut harus melalui beberapa tahap, seperti pengolahan, penyaringan, dan lain-lain. Jika limbah-limbah tersebut sudah memenuhi baku mutu, maka limbah hasil pabrik tersebut dapat dibuang ke sungai. Jadi, dengan begitu, limbah tersebut tidak akan mengganggu dan merusak ekosistem yang ada di sungai. Yang keempat dan yang paling penting adalah kesadaran dari manusia. Tidak ada solusi yang akan berhasil jika manusia tidak sadar bahwa membuang sampah maupun limbah ke sungai itu sangat berbahaya bagi manusia sendiri dan juga hewan maupun tumbuhan. Sadar dengan apa yang telah kita perbuat akan sangat berdampak baik bagi kita dan juga orang di sekitaran kita maupun makhluk hidup lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya.